Hai teman-teman, gimana Oktobernya so far? Masih ada yang jedar-jederkah atau udah mulai melandai? Masih ada yang gelisah atau restless nggak ya? Mungkin agak scattered gitu. New moon kali ini aku ngerasanya sih mostly tentang kembali ke hati, teman-teman. Ya mungkin kalau mau lebih halusnya lagi kembali ke jiwa. Tapi nanti lebih dalamnya lagi adalah kembali ke esensi, teman-teman. Kembali ke hati atau ke jiwa ini maksudnya adalah untuk lebih terkoneksi dan mendengarkan suara hati atau suara jiwa. Yang memang seringnya halus gitu ya, pelan, halus, kayak bisik-bisik gitu kan. Dan seringnya ini tertutup atau terdistorsi oleh pikiran dan atau ego yang masih terluka atau yang belum sepenuhnya terolah. Misalnya pikiran-pikiran yang munculin suara-suara kayak apa kata orang, terus nanti gimana ya? Ini bisa berhasil nggak ya? Keputusanku ini udah benar apa belum ya? What if ini, what if itu gitu, dan lain-lain. Ya, well, teman-teman, the heart knows what the heart wants, and the heart knows what the heart needs. Dan kadang atau mungkin bahkan seringnya ya, teman-teman ya, hati ini nih nggak hanya menyuarakan keinginan dan kebutuhan terdalam aja, tapi juga menyuarakan luka yang perlu dipeluk gitu. Luka yang ingin dilihat dan diakui secara utuh. Dan bahkan teman-teman, kedua-duanya itu tuh bisa muncul gitu ya atau bunyi secara bersamaan. Bersamaan as in bisa menyuarakan keinginan dan kebutuhan yang ingin dilihat dan diakui, dan juga menyuarakan luka yang mengakibatkan suara-suara pengganggu dari pikiran atau ego akan keinginan dan kebutuhan itu tadi, teman-teman. Mendengarkan suara hati ini bukan untuk manifestasi aja ya, teman-teman. Walaupun nanti bisa dan akan terbahas sedikit nanti di akhir gitu. Tapi ini tentang lagi-lagi penyelarasan. Mungkin pertanyaannya adalah, ini penyelarasan dengan apa sih atau dengan siapa gitu? Di sini aku akan share 3 hal ya ke teman-teman, 3 macam penyelarasan. Yang pertama adalah dengan diri kita sendiri. Ini artinya menyelaraskan mind, body, and soul. Penyelarasan ini teman-teman, as good as it sounds, kadang-kadang itu nggak bisa berjalan begitu aja atau kayak tiba-tiba terjadi gitu ya. Langkah awal yang paling penting kalau buat aku itu adalah mendengarkan hati, teman-teman. Terkesan sederhana, mungkin bahkan terlalu sederhana atau sepele gitu ya. Tapi buatku ini justru kuncinya. Ini memang paling penting tapi juga at the same time bisa yang paling challenging juga gitu. Kenapa challenging? Karena di suara hati ini nggak selaut atau sekeras pikiran kan ya. Dan kadang juga nggak terlalu bisa dirasain seperti halnya sensasi tubuh. Padahal kalau kita peka ya teman-teman, sensasi tubuh itu tuh sebenarnya udah ngasih clue. Jadi jadi gini teman-teman, yang perlu didengarkan itu nggak hanya hati atau jiwa. Kalau kita bicara mind, body, and soul artinya kita perlu dengerin semuanya. Mendengarkan masing-masing itu secara utuh dan penuh, itu perlu self-awareness yang baik teman-teman. Kita perlu bisa menyadari pikiran, emosi, perasaan, dan tubuh kita sendiri. Kita perlu sadar gitu dengan pikiran kita. Dia tuh rame karena mau ngasih tahu apa sih sebenarnya? Pikiran-pikiran yang berisik yang seakan-akan mencoba menggagalkan suara hati itu sebenarnya nggak random, teman-teman. Nggak bunyi tanpa alasan. Ada alasannya dan ada juga fungsinya sebenarnya. Jadi jangan kalau ada suatu pikiran yang muncul, kita tuh buru-buru melabeli dia bahwa oh ini jelek, ini ganggu, ini apalah, apalah, apalah gitu ya. Bicara tentang pikiran, ini gini teman-teman. Pikiran memang terasa berisik gitu ya, terasa loud gitu. Tapi sebenarnya di balik itu ada pesan halusnya. Pikiran, again, itu nggak random, dia exist karena ada maksud dan fungsinya, yaitu sebagai perlindungan diri. Pikiran ini kan merekam memori ya, yang akhirnya akan membentuk mekanisme perlindungan diri dan akan bersuara di saat dia ngerasa bahwa kita nih terancam gitu ya. Supaya kita nggak balik lagi mengalami hal-hal yang ya bisa dibilang nggak menyenangkan gitu atau mungkin bahkan menyakitkan. Jadi pikiran akan mencoba untuk memberitahu mana yang aman, walaupun padahal itu bisa aja membatasi. Saat kita udah bisa menyadari pesan halus dari pikiran itu, teman-teman, biasanya kitanya sendiri pun akan melunak. Ketegangannya tuh pelan-pelan luruh.
Kenapa kok bisa luruh gitu kan begitu aja? Karena kita udah paham maksudnya. Dan saat itu terjadi, kita malah bisa jadi lebih mampu gitu ya, lebih terbuka juga untuk mendengarkan hati teman-teman. Karena resistensinya udah berkurang atau bahkan mungkin bisa aja completely hilang gitu. Di sini kita juga jadi bisa menyadari bahwa masalahnya atau problemnya itu tuh bukan di berisiknya pikiran sebenarnya. Masalahnya bukan di noise-nya. Masalahnya adalah karena kita seringnya percaya bahwa suara pikiran itu benar dan penting. Padahal ternyata kan nggak seperti itu. Dan saat kita udah bisa paham pesan halus dari pikiran dan akhirnya benar-benar mendengarkan suara hati, teman-teman, disitulah hati bisa berperan untuk mengambil alih untuk jadi pendorong kita yang sesungguhnya. And when this happens, teman-teman bisa ngerasain ada ketenangan saat ngejalaninnya. Ada keyakinan yang firm tapi juga lembut. Dan saat hati mengambil alih, kita itu juga jadi bisa mengendalikan pikiran dan menggunakan pikiran sesuai fungsi dan porsinya. Itu tadi baru yang tentang pikiran ya, teman-teman. Masih ada satu lagi, yaitu tubuh. Sensasi tubuh ini sebenarnya juga membawa pesan yang gak kalah halusnya, teman-teman. Cuman kadang kita abai gitu kan ya. Nah, walaupun ini paling mudah untuk dirasakan, tapi ini juga yang paling mudah untuk kita abaikan atau bahkan disepelekan. Tapi, kalau aja kita mau untuk ngedengerin teman-teman, tubuh itu akan menyampaikan banyak sekali pesan. The body keeps the score. Tubuh itu menyimpan banyak sekali memori. Ini sebenarnya penjelasannya ada dari Mbak Charma, teman-teman. Itu ada di video rekaman sesi The Body Remembers. Teman-teman bisa simak di situ ya. Mbak Charma ngejelasinnya jelas banget gitu, runut dan juga detail. Enak banget dengerinnya. Nanti linknya aku taruh di description. Nah, sambil aku nulis tentang, penyelarasan mind, body, and soul itu tadi, aku tiba-tiba ingat kalau aku itu pernah bikin e-book and journal, tentang receiving messages from the mind, body, and soul. Itu aku buat udah cukup lama waktu itu karena ada sesi reikinya. Jadi kalau teman-teman yang waktu itu ikut dan udah punya, silakan digunakan kalau diperlukan ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum punya dan berminat, link untuk e-book-nya itu nanti aku taruh di description juga. Oke, itu tadi tentang penyelarasan mind, body, and soul. Sekarang lanjut ke penyelarasan yang kedua ya, teman-teman, yaitu penyelarasan dengan semesta. Dan ini adalah inti dari soul alignment, teman-teman, atau penyelarasan jiwa. Jadi aku akan mulai dari penyelarasan jiwanya dulu ya. Bicara tentang penyelarasan jiwa, ini kita nggak bisa lepas dari yang namanya soul remembrance. Dan ini adalah sesuatu yang bunyinya kenceng banget beberapa bulan lalu, Agustus ya kalau nggak salah, especially pas Lionsgate Portal deh kayaknya ya. Nanti teman-teman bisa simak di situ ya di video energi update-nya aku taruh di description juga. Nah, jadi teman-teman dari sejak itu kita tuh sebenarnya udah mulai diajak banget gitu untuk mengingat kembali ingatan-ingatan yang dibawa oleh jiwa kita. Dan ingatan-ingatan ini munculnya bisa bertahap, teman-teman. Seringnya bertahap gitu bahkan ya. Nggak semuanya tuh muncul sekaligus gitu. Seiring waktu nanti akan selalu ada yang bermunculan dan itulah kenapa kita kadang-kadang bisa ngerasain dorongan-dorongan halus gitu ya, yang kalau kita pikir tuh kayak nggak masuk akal gitu atau nggak masuk logika. Nah, sekarang ini adalah saatnya kita bergerak dari ingatan-ingatan yang udah bermunculan itu, teman-teman. Bergerak atau menghidupi ingatan-ingatan dari jiwa itulah yang namanya berselaras dengan semesta, teman-teman. Yang mana artinya, pertama kita nggak melawan arus panggilan jiwa, kedua kita nggak menunda atau bahkan mengabaikan dorongan-dorongan yang sifatnya intuitif dan halus, dan juga kita nggak menutup diri dari sains gitu. Sains apapun termasuk yang kecil gitu ya dari semesta. Tentang dorongan intuitif, teman-teman. Ini juga berkaitan dengan pikiran itu tadi ya. Karena sering banget dorongan intuitif itu kan kayak nggak masuk akal ya, nggak masuk nalar, nggak masuk logika. Nah ini jadi tinggal pinter-pinternya kita aja nih, mau gimana gitu. Kalau harus selalu masuk akal, harus selalu nyampe gitu, logika gue tuh mesti nyampe gitu, baru baru gue mau jalan. Itu mungkin aja teman-teman, ada sisi diri kita yang masih ingin mengendalikan. Padahal penyelarasan ini tentang trust, tentang percaya sama semesta, sama Tuhan, dan tentunya juga tentang surrender.
Jadi teman-teman, kalau secara garis besarnya mungkin ya atau kesimpulannya lah ya, bisa dibilang seperti ini. Soul alignment atau penyelarasan jiwa ini adalah tentang menyelaraskan diri kita dengan blueprint jiwa kita sendiri melalui soul remembrance. Artinya, kita bergerak dari tempat yang selaras dengan panggilan jiwa kita. Kita membuat keputusan, intensi, dan actions yang sejalan dengan kebenaran yang ada di dalam diri, atau kebenaran jiwa yang terdalam. Dan artinya, kita nggak lagi hidup atau bergerak dari keinginan-keinginan yang pendorongnya adalah ego yang terluka. Misalnya, rasa takut, rasa kurang, butuh validasi, dan lain-lain. Dan berselaras dengan semesta, artinya ini adalah di mana kita menyelaraskan diri dengan aliran ilahi atau divine flow. Kita mengalir dengan ritme, waktu, dan arah semesta. Artinya kita nggak melawan arus kehidupan, kita nggak memaksakan waktu, kita terbuka dan menerima sinyal, signs, dan juga synchronicities yang bermunculan gitu ya. Karena itu adalah cara semesta berkomunikasi dengan kita. Dan artinya juga kita menjalankan si soul alignment itu tadi, teman-teman. Jadi intinya soul alignment adalah aku hidup sesuai dengan siapa aku sebenarnya dan berselaras dengan semesta adalah aku hidup sejalan dengan arus kehidupan. Jadi teman-teman, kuncinya ada di penyelarasan jiwa ya. Kalau udah selaras, akhirnya pikiran itu nggak jalan sendiri teman-teman. Dan dia nggak memimpin kita lagi. Tubuh kita juga udah nggak menahan apapun gitu ya, karena udah ngerasa aman. Dan pada akhirnya, semesta ini bisa dibilang jadi lebih mudah untuk diajak kerjasama gitu, karena frekuensinya udah makin nyambung. Dan dari situ penyelarasan lainnya, misalnya dengan orang lain gitu ya, atau ya katakanlah dengan realitas hidup gitu. Nah itu akan terjadi secara alami. Sekarang aku mau share sesuatu yang tadi bunyi, mungkin ada yang perlu. Mungkin ada yang bertanya-tanya tentang kebenaran di dalam hati, di dalam diri gitu ya, atau ya bisa juga disebut kebenaran yang terdalam. Ini sesuatu yang dirasa paling benar dan paling jujur dari jiwa kita, teman-teman. Mungkin pada umumnya gitu ya, secara ya lapisan luar lah gitu. Mungkin ini biasanya salah satunya ya, nggak satu-satunya. Salah satunya bisa terlihat ini adalah sebagai values, values atau nilai hidup kita. Itu benar, itu nggak salah, tapi itu hanya satu lapisan aja, teman-teman. Lapisan lainnya adalah gini, values ya, kayak misalnya kejujuran, kebebasan, authenticity, creativity, ketulusan, dan lain-lain. Itu adalah ekspresi dari kebenaran terdalam itu tadi. Dalam bentuk yang bisa kita pahami dan jalani di dunia nyata ini. Values ini memberi arah, teman-teman. Dia kayak kompas hidup. Dan seringnya lahir dari pengalaman dan juga hasil reflections kita. Dan values ini bisa berubah atau bertumbuh dan berkembang seiring dengan perluasan kesadaran kita. Misalnya gini, dulu values kita salah satunya adalah stabilitas. Dan ini akan tercermin saat kita memilih pekerjaan misalnya gitu ya. Tercermin juga dalam kita berelasi dan lain-lain. Lalu seiring waktu, kita berjalan, kita berproses. Akhirnya values kita ini berubah jadi kebebasan misalnya. Berubah ini bukan karena berubah arah begitu aja teman-teman, tapi karena kita udah semakin dekat dengan esensi diri kita. Nah, sementara itu, kebenaran terdalam diri itu adalah sumbernya si values itu lahir, teman-teman. Dan ini bukan konsep, ini adalah frekuensi. Jadi kalau values itu bentuknya adalah kata-kata, maka kebenaran terdalam diri adalah frekuensi di balik kata-kata tersebut. Atau bahkan ini adalah frekuensi yang udah ada sebelum akhirnya mewujud sebagai kata-kata. Dan ini nggak bisa berubah, teman-teman. Ini hanya bisa diingat dan dijalani. Dari frekuensi ini, keputusan-keputusan yang kita ambil, ini dasarnya bukan dari seharusnya gitu ya. Tapi dari begitulah adanya. Contohnya gini, values kita itu misalnya authenticity gitu ya. Di lapisan terdalam, di kebenaran terdalam, frekuensinya adalah ekspresi dan kebebasan. Nah, values authenticity itu adalah bentuk dari frekuensinya itu, teman-teman. Masih tentang kebenaran terdalam.
Yang tiba-tiba bunyi banget itu 3 hal, relasi, keuangan, dan pekerjaan. Relasi dan pekerjaan aku sempat mention sekilas banget di, energy update 10-10 portal kayaknya. Ini aku coba urai, sebisaku ya, teman-teman. Ini energinya gede banget 3 hal ini. Mungkin memang ada yang sedang, I don't know, mengkaji ulang gitu ya, atau mengkaji banyak hal lah ya terkait, relasi, keuangan, dan pekerjaan. Aku mulai dari yang relasi dulu ya, teman-teman. Bicara tentang kebenaran terdalam dan relasi, aku rasa ini berhubungan dengan kesetiaan. Kesetiaan terhadap hubungan dan juga kesetiaan terhadap jiwa kita sendiri. Kalau hubungan ini baik, sehat, dan bertumbuh, maka jiwa kita ini juga akan tenang, teman-teman. Tapi kalau sebaliknya, maka jiwa kita ini akan memberontak. Nah, kenapa memberontak? Karena ada sesuatu dari hubungan itu yang nggak selaras dengan kebenaran jiwa kita. Dan ini, teman-teman, bukan artinya kita harus pergi atau meninggalkan hubungan itu. Tapi ini artinya ada sesuatu yang perlu dilihat dan juga dihadapi dengan jujur. Jadi gini, teman-teman. Pada dasarnya ya, yang namanya kebenaran terdalam itu selalu selalu pengen diekspresikan dengan kejujuran, kebebasan, dan juga dengan cinta. Dalam konteks hubungan, ini bukan hanya tentang apakah aku mencintai orang ini. Tapi ini tentang apakah aku masih bisa menjadi diriku yang sejati di dalam hubungan ini. Saat kita mempertanyakan itu, teman-teman, dan hati ya, atau batin kita, itu terasa kayak goyah gitu ya, nggak bisa ngejawab dengan firm yes gitu. Nanti ini akan muncul perasaan-perasaan misalnya kayak gini, teman-teman. Kita bisa ngerasa energinya tuh kayak sempit gitu, kayak menahan, mengekang, mengurung gitu ya, bahkan ada rasa kayak terjebak. Atau bisa juga muncul suara-suara halus gitu, misalnya, aku nggak bisa sepenuhnya jujur di sini. Atau ya tubuh kita yang bereaksi, teman-teman. Bisa kayak capek atau lelah terus gitu ya tanpa sebab yang jelas. Dada bisa kerasa berat, susah untuk bernafas yang lega gitu, dan lain-lain. Dan itu ya, teman-teman, itu semua itu bukan drama ego atau pikiran. Itu adalah suara bisikan jiwa yang lagi mencoba untuk menyampaikan bahwa ada bagian diriku yang nggak lagi ikut hidup di sini. Mungkin sampai sini teman-teman ada yang merasa bisa relate gitu ya, karena memang ya mungkin aja sedang mengalami hal-hal yang seperti itu tadi. Dan bahkan mungkin sedang mempertanyakan atau sedang merasa perlu memutuskan apakah perlu bertahan atau pergi. Aku bener-bener kayak aku mention banget di Energy Update 10-10 gitu. Aku mention, "Are you going to stay or leave a certain relationship?" Gitu. Nah, I don't know ya teman-teman, mudah-mudahan dari ocehan ini, bisa bisa ada sesuatu gitu. Mmm, jadi kalau tentang bertahan atau enggak ya, kadang-kadang teman-teman atau mungkin sering, kita nih bertahan di satu relasi ini bukan karena yang namanya cinta atau bahkan cinta sejati. Tapi bisa jadi karena mungkin ada rasa takut kehilangan. Atau mungkin juga ya takut kesepian, takut sendiri, takut nggak bisa sendiri, takut jadinya nggak punya arah gitu ya. Karena selama ini ya biasanya ada yang nemenin gitu dan lain-lain. Dan ini clearly berkaitan dengan attachment ke rasa aman. Memilih rasa aman karena nggak sendiri. Padahal pelan-pelan relasi ini ternyata udah memakan kita banget. Yang kedua, ini bisa jadi spiritual bypassing. Mungkin kayaknya aneh ya, kok tiba-tiba nyebut ini gitu, sebagai spiritual bypassing, seakan nggak nyambung. Padahal teman-teman, ini bisa jadi salah satu faktor yang bisa banget sangat berperan besar. Karena bisa aja selama ini kita bertahan supaya terlihat baik, terlihat spiritual gitu ya, bahkan terlihat unconditional love. Atau bisa juga gini, meyakini bahwa orang ini adalah tempatku belajar di kehidupan ini. Jadi, aku perlu bertahan karena dia adalah tempat pembelajaran terbesarku. Itu bisa jadi benar.
Tapi bisa juga enggak gitu, karena nggak selalu sesimpel itu. Kan bisa aja perannya juga udah selesai gitu tanpa perlu menunggu sampai akhir hayat gitu misalnya. Bisa juga karena takut menjadi orang yang berbeda. Katakanlah relasi ini adalah pernikahan ya, teman-teman ya. Jadi mungkin ada rasa takut, kalau aku bukan lagi seorang istri atau suami, terus aku ini siapa? Yang keempat, bisa jadi karena ada limiting beliefs. Nah, limiting beliefs ini bisa dari diri kita sendiri atau juga akibat dari luar, teman-teman. Yang datang dari diri kita sendiri, itu misalnya kayak tadi ya, takut kehilangan gitu dan ketakutan-ketakutan lainnya. Dan termasuk juga takut akan penilaian orang. Kalau yang dari luar, dari eksternal kita, itu biasanya datang dari keluarga, lingkungan, dan juga tradisi. Itu semua, teman-teman, akhirnya akan jadi konflik batin. Pikiran dan ego bilangnya, ya udah bertahan aja, ini aman soalnya. Sementara di dalam jiwa, ini nih dia udah pengen ngomong gitu ya, aku tuh sekarat loh dalam diamku gitu. Lagi-lagi teman-teman, ini bukan artinya kalau jiwa memberontak kita harus selalu pergi ya. Kalau mau bertahan ya bertahanlah dengan sehat. Mungkin bukan pada tempatnya aku membagikan gimana sih caranya bertahan yang sehat gitu. Bukan kapasitas aku. Tapi aku rasa juga ada proses, ada tahapannya gitu ya, teman-teman. Mungkin yang bisa aku share adalah kadang-kadang teman-teman, jiwa yang memberontak itu tadi adalah panggilan atau undangan untuk mengubah dinamika dalam hubungan tersebut. Kembali ke yang jujur bagi jiwa, bukan hanya ke kelekatan di surface level aja. Kadang-kadang ya teman-teman, jiwa ini cuman perlu didengar aja loh. Diakui bahwa, iya ya, ada yang gak seimbang nih di sini. Atau hanya perlu diberi ruang untuk bertumbuh tanpa menghancurkan apapun. Tentunya kesediaan dari orang lain yang terlibat di dalam relasi ini punya peran yang sangat besar ya, teman-teman. Aku rasa kalau dua-duanya bersedia mendengarkan dari yang namanya ruang kesadaran, maka yang tadinya adalah pemberontakan atau perlawanan, pada akhirnya bisa bertransformasi menjadi pembaruan. Tapi kalau nggak memungkinkan, pada akhirnya teman-teman, jiwa kita akan mencari jalannya sendiri. Bisa akhirnya nanti kayak ada jarak emosional di hubungan itu gitu ya. Bisa jadi penyakit fisik juga, atau bisa juga hati kita jadi kerasa kayak beku gitu, kayak dingin, dan lain-lain. Jadi aku rasa kalau tentang bertahan atau enggak, ini tentang ya again perlu keduanya gitu ya, berperan dan juga perlu menjadikan relasi ini sebagai tempat di mana jiwa emang bisa bertumbuh, teman-teman. Bisa berekspansi gitu instead of terpenjara. Pada akhirnya kita perlu bertanya juga ke diri kita sendiri, teman-teman. Aku memilih setia ke kehubungan atau setia ke kebenaran terdalam? Nah, itu yang terkait relasi ya, teman-teman. Berikutnya adalah terkait keuangan. Bicara tentang uang, mungkin seringnya kita bilang, aku mau punya uang lebih banyak. Padahal di lapisan terdalamnya, teman-teman, ini bukan tentang besaran nominalnya aja, tapi tentang rasa aman, rasa tenang, dan juga bebas. Perlu diingat bahwa uang adalah energi. Dan tapi nggak hanya itu aja, teman-teman. Uang adalah saluran di mana energi keberlimpahan itu bergerak. Dan uang ini menampung energi dari kesadaran kita sendiri dan memantulkan kesadaran kita dalam melihat diri kita sendiri, melihat hidup, dan juga melihat seluruh semesta ini. Kalau bicara tentang kebenaran terdalam, sebenarnya kita tuh udah tahu kok kalau kita tuh selalu cukup. Tapi pikiran yang pernah mengalami kekurangan, kesalahan, kegagalan, dan lain-lain, ini akhirnya jadi sering mengartikan cukup itu sebagai ancaman. Dan dari situ akhirnya muncul dorongan-dorongan untuk misalnya kayak kerja terus-terusan, menimbun uang gitu mungkin, atau bahkan malah menjauh dari uang karena takut terbebani oleh uang itu sendiri. Kita perlu sadar bahwa itu semua adalah reaksi dari pengalaman masa lalu di mana kita pernah merasa tidak aman. Jadi dari sisi kebenaran terdalam dan keuangan teman-teman, ini bukan tentang menarik lebih banyak uang,
Tapi ini tentang memulihkan relasi kita dengan energi rasa aman itu sendiri. Bicara tentang pemberontakan jiwa dan keuangan, sama seperti halnya di relasi itu tadi ya, teman-teman, di mana kadang-kadang atau ya mungkin seringnya kita bertahan dalam situasi keuangan yang padahal secara batin atau di dalam hati ini kerasa berat gitu ya. Misalnya kita bertahan di pekerjaan yang draining tapi aman. Atau kita memilih pilihan hidup yang sebenarnya menekan tapi stabil. Atau bisa juga sebaliknya. Bisa aja kita merasa bersalah kalau ingin lebih. Nah, konflik batinnya adalah jiwanya bilang, aku mau aliran yang lebih selaras, nggak hanya sekedar cukup, tapi hidup dengan rasa bebas. Sementara pikirannya bilang, kalau kamu berubah, nanti kamu kehilangan semuanya loh. Kalau kita peka dan mau terbuka, teman-teman, di situ sebenarnya kita bisa menyadari bahwa ternyata uang itu udah jadi simbol keselamatan bagi kita. Bukan lagi uang sebagai saluran energi keberlimpahan itu tadi. Nah, inilah undangannya untuk penyelarasannya, teman-teman. Lagi-lagi menyelaraskan diri dengan rasa aman. Uang ini ya, teman-teman, ini sebenarnya cermin. Uang ini mencerminkan bagaimana kita menilai diri kita sendiri. So, this is about self-worth, teman-teman. Uang juga mencerminkan bagaimana kita mempercayai kehidupan. Dan juga uang mencerminkan energi kita, keseimbangan energi kita dalam menerima dan juga memberi. Jadi kalau dirasa ada aliran uang yang tersendat, itu adalah tanda bahwa ada bagian diri kita yang masih takut untuk menerima atau melepaskan dengan bebas. Karena sejatinya teman-teman, energi uang akan selalu mengalir ke tempat di mana cinta dan keyakinan juga mengalir. Nah, mungkin pertanyaannya, gimana caranya supaya kita bisa berselaras dengan energi uang? Pertama, kita perlu menyadari betul bahwa sumber dari segala keberlimpahan adalah kesadaran murni itu sendiri. Kedua, kita bisa berlatih untuk mempraktekkan rasa cukup. Rasa cukup ini bukan untuk menjadi batas ya, teman-teman, tapi sebagai fondasi keutuhan dan ketenangan. Kita juga bisa membiarkan uang menjadi saluran energi cinta, bukan alat untuk memberi rasa aman. Kita juga perlu menyadari bahwa bekerja, menerima, dan memberi adalah bentuk dari energi yang sama, yaitu flow. Kesimpulannya teman-teman, soul alignment dengan uang bukan tentang memiliki lebih banyak, tapi tentang menjadi lebih sadar dan damai dengan arus yang datang dan pergi. Karena saat energi kita selaras, uang ini nggak akan jadi masalah lagi, teman-teman. Uang adalah cermin dari keseimbangan di dalam diri. Jadi ini seperti halnya cerminan-cerminan atau pantulan-pantulan di jala indera itu ya, teman-teman. Selanjutnya terkait pekerjaan. Banyak orang yang seakan stuck gitu ya atau tersesat bahkan di aspek pekerjaan karena jiwanya berkembang lebih cepat dari lingkungan atau sistem di sekitarnya. Nah, dari situ muncullah yang namanya kejenuhan, bosen, atau bahkan bisa aja malah ngerasa kayak kehilangan arah. Nah, ini sebenarnya adalah panggilan jiwa, teman-teman, untuk ngajak kita untuk hidup lebih selaras. Sejatinya, teman-teman, pekerjaan ini it's not just about money. Ini adalah tentang menyalurkan energi hidup kita ke dunia, atau bisa dibilang bentuk kontribusi kita. Setiap dari kita ini membawa frekuensi tertentu, teman-teman. Dan pekerjaan adalah salah satu cara frekuensi itu mengekspresikan diri. Jadi teman-teman, kalau pekerjaan dirasa berat, menekan, atau kayak nggak ada maknanya, bisa jadi itu adalah tanda dari jiwa kita bahwa ekspresi diri kita udah berkembang, tapi ruangnya belum ikut bertumbuh. Atau mungkin kita lagi memaksakan diri kita untuk berjalan di jalur yang udah nggak menyuarakan jiwa kita lagi. Ini bukan artinya kita kehilangan passion, teman-teman. Ini artinya jiwa kita mau mengekspresikan diri dengan cara yang baru. Di saat jiwa dan pekerjaan gak selaras, akhirnya jiwa kita juga bisa berontak, teman-teman. Dan ini bukan karena males gitu atau apa, tapi karena si jiwa ini merasa dia udah gak bisa lagi mengekspresikan dirinya melalui pekerjaan yang sekarang. Nah, ini bisa dikenali dari tanda-tanda misalnya,
kita kayak kehilangan energi gitu ya atau drive padahal pekerjaan kita itu sebenarnya kerasanya baik-baik aja. Atau kayak ada rasa flat gitu. Kayak ngerasa, kok aku kayak nggak hidup ya gitu. Atau bisa juga muncul suatu longing gitu untuk sesuatu yang lebih meaningful, tapi kita belum tahu bentuknya tuh kayak apa. Nah, si pikiran, lagi-lagi, dia bisa bunyi lagi kan ya teman-teman ya. Misalnya dia bisa bunyi gini, udahlah nggak apa-apa, ini kan stabil. Atau udah bertahan aja, ini realistis soalnya. Atau gimana kalau nanti gagal? Dan lain sebagainya, teman-teman. Padahal ya, teman-teman, jiwa kita nih nggak bicara tentang logika. Jiwa kita itu bicaranya tentang kehidupan. Dan kadang-kadang atau bahkan seringnya, satu langkah kecil menuju kejujuran akan kebenaran terdalam itu justru bisa membuka pintu atau peluang yang besar banget ke sesuatu yang baru. Sama seperti halnya uang tadi ya, teman-teman. Pekerjaan ini juga mencerminkan bagaimana kita memandang diri kita sendiri, lagi-lagi terkait nilai diri atau self-worth. Pekerjaan juga mencerminkan bagaimana kita menyeimbangkan antara memberi dan menerima, dan juga mencerminkan bagaimana kita mempercayai intuisi kita. Lagi-lagi teman-teman, ketidakselarasan itu bukan semata-mata artinya kita perlu meninggalkan pekerjaan kita bahkan dengan segera. Bisa aja ini nih tentang perubahan peran gitu ya. Membawa kesadaran baru ke tempat atau lingkungan yang sama. Atau bisa jadi memang ini adalah untuk benar-benar memulai sesuatu yang baru atau memulai babak baru, teman-teman. But regardless, kuncinya cuma satu. Mendengarkan dengan jiwa bukan suara takut. Melakukan pekerjaan yang penuh makna bisa menjadi saluran berkah dan kebermanfaatan atau ya kita sebut aja purpose gitu ya. Ini aku rasa bukan tentang mencari pekerjaan yang sempurna, teman-teman. Ini tentang menyadari energi seperti apa yang mau diekspresikan melalui diri kita. Pekerjaan ini adalah ruang atau wadah untuk jiwa kita berekspresi. Kadang kita masih bisa stay di pekerjaan tersebut karena memang ada jalannya untuk mengekspresikan jiwa. Atau bisa jadi memang nggak bisa sama sekali atau bisa juga belum bisa dan akhirnya kita perlu ganti atau berubah haluan. Kalau kita sadar bahwa oh ternyata wadah ini udah nggak lagi bisa mewadahi aku, maka keberanian untuk berubah adalah bagian dari penyelarasan itu sendiri, teman-teman. Nah, saat kita udah selaras secara jiwa dengan pekerjaan, pada akhirnya pekerjaan ini nggak lagi jadi beban, teman-teman. Karena akhirnya pekerjaan ini menjadi saluran cinta dan kesadaran. Cara kita berkontribusi ke dunia atau secara luas. Sekarang kita lanjut ke penyelarasan yang ketiga ya, teman-teman, yaitu penyelarasan dengan esensi diri. Ya, ini simpelnya adalah kembali ke fitrah, teman-teman. Kalau kita bicara tentang esensi diri atau fitrah, ini adalah tentang cinta. Cinta bukan sebagai rasa atau emosi ya, teman-teman. Bukan juga cinta yang secara konseptual. Tapi cinta sebagai keberadaan cinta itu sendiri. Kembali ke fitrah simpelnya atau sederhananya adalah lepas dari definisi, lepas dari aku seharusnya jadi siapa, dan kembali ke keadaan being, di mana cinta adalah dasar dari semua pilihan dan juga niat atau intensi. Jadi teman-teman, tema sesi New Moon Reiki kali ini, Returning to the Essence of Intention, ini bukan tentang goals teman-teman. Tapi ini tentang energi cinta yang menggerakkan intensi kita itu. Cinta ini teman-teman, ini adalah our being yang sebenarnya. Dan udah selalu ada bahkan sebelum kita melewati pengalaman-pengalaman hidup. Dan juga sebelum kita memiliki intensi, niat, goals, atau apapun itu. Jadi ini bukan tentang arahnya mau kemana, tapi ini tentang kembali ke asalnya. Di level penyelarasan jiwa, kita menyelaraskan pilihan dan tindakan dengan kebenaran jiwa. Di level berselaras dengan semesta, kita menari bersama irama kehidupan dan waktu semesta. Nah, penyelarasan dengan esensi diri, ini melampaui itu semua, teman-teman.
Karena di level ini nggak ada lagi aku dan semesta. Yang ada hanyalah being itu sendiri yang mengalir melalui bentuk yang disebut aku. Di lapisan luarnya atau mungkin di awal gitu ya. Kalau kita bicara esensi diri, kita akan berpikir bahwa ini adalah tentang kepribadian terdalam kita, tentang values gitu ya, atau sifat bawaan kita mungkin. Padahal teman-teman, di level terdalamnya, esensi diri ini bukanlah sesuatu yang kita miliki. Esensi diri ini adalah yang menyadari semuanya, atau biasa disebut juga kesadaran murni. Nah, esensi diri ini, teman-teman, ini nggak pernah berubah. Walaupun pengalaman hidup kita berubah-ubah. Juga tetap utuh walaupun peran dan cerita hidup kita berganti-ganti. Dan ini adalah kesadaran yang tenang di balik pikiran, emosi, dan tubuh. Esensi diri atau kesadaran murni itu sesuatu yang nggak pernah berubah regardless apapun yang kita alami. Karena yang bisa berubah-ubah itu adalah kesadaran pikiran, teman-teman. Bisa berubah-ubah sesuai pengalaman kita. Jadi, kalau misalnya mau dibayangin nih, teman-teman, kira-kira seperti ini. Pikiran adalah awan, emosi adalah hujan, kesadaran pikiran adalah cuaca yang berubah-ubah. Sedangkan kesadaran murni adalah langit, teman-teman. Dan langit ini kan tetap ya, dia stay gitu aja, gitu. Mau ada awan, mau enggak. Mau awannya besar, kecil, gelap, putih. Mau hujan lebat, gerimis, badai, dan lain-lain. Langitnya tetap sama. Nggak pernah berubah, teman-teman. Jadi, berselaras dengan esensi diri ini bukan artinya kita perlu menjadi versi terbaik dari diri kita. Tapi untuk menyadari bahwa versi terbaik atau terburuk itu pun sama-sama muncul dari ruang yang sama, muncul dari kesadaran yang sama. Berikutnya aku mau share sesuatu tentang dari fitrah menuju keutuhan. Karena sepertinya ini adalah salah satu hal tentang esensi diri yang sering disalahpahami atau mungkin kurang dimaknai secara dalam dan juga utuh. Jadi fitrah ini teman-teman, ini nih bukan hanya tentang kondisi murni aja, tapi ini adalah tentang kesadaran yang belum terpecah oleh dualitas. Kembali ke fitrah artinya kita berhenti mengidentifikasi atau melabeli diri dengan apapun yang terjadi. Karena label atau identitas itu adanya di level dualitas. Dan ini adalah di mana kita mulai mengenali diri sebagai ruang di mana semua itu terjadi, teman-teman. Penyelarasan di level ini seringnya terasa seperti kita jadi lebih sering diam gitu ya, tapi penuh makna, lebih lembut dalam merespon hidup, dan juga lebih damai dalam ketidaktahuan. Dan di level ini, teman-teman, cinta yang sebagai keberadaan kita atau our being itu tadi, artinya adalah cinta yang tanpa syarat, gak mengikat, dan juga gak menuntut, teman-teman. Dan saat kita hidup dari cinta yang seperti ini, kita gak lagi berusaha menyelaraskan diri, karena secara otomatis udah selaras. Dan ini teman-teman, ini yang pernah aku bilang bahwa di level ini yang namanya manifestasi itu jadi effortless. Karena manifestasi ini nggak muncul dari rasa kurang teman-teman, tapi dari rasa penuh gitu, dari keutuhan cinta yang ingin mengekspresikan diri. Manifestasi ini bukan lagi tentang untuk melengkapi diri, tapi untuk mengekspresikan diri. Nah, itu semua tadi tentang 3 macam penyelarasan ya, teman-teman. Sebelum aku masuk ke tema besar New Moon, aku mau share sesuatu tentang 2 hal yang emang, tertiba bunyi juga gitu ya, dan ini nanti juga akan nyambung juga sama tema besar energi kali ini. Yang pertama adalah, turning pain into wisdom, dan yang kedua adalah terkait throat chakra awakening. Aku mulai dari yang turning pain into wisdom dulu ya, teman-teman. Dan di sini aku mencoba urai dari 3 level. Yang pertama adalah dari level jiwa. Ini di mana rasa sakit itu sebagai katalis untuk memperluas kesadaran. Di saat ada pain, kita akhirnya berhenti. Kita memecahkan atau membongkar ilusi-ilusi yang selama ini menutupi hati gitu ya, dan pada akhirnya pain ini membuat kita bertanya, apa yang sebenarnya aku pelajari dari rasa sakit ini tentang diriku sendiri, tentang cinta, dan tentang kehidupan. Jadi di level jiwa, teman-teman, pain itu adalah guru yang mengajar kita untuk pelan-pelan masuk ke dalam diri.
untuk menunjukkan bagian diri yang belum kita sadari dan yang belum selaras dengan kebenaran terdalam kita. Dan ini adalah awal mulanya turning pain into wisdom itu terjadi, teman-teman. Saat kita nggak menolak pengalaman itu, kita juga jadi bisa mendengarkannya dengan jujur. Seringnya, teman-teman, satu luka itu membuka ruang untuk hadirnya kesadaran baru. Berikutnya adalah di level semesta. Ini adalah di mana pain berperan sebagai sinyal bahwa pain ini bukan sekedar hasil atau akibat dari sesuatu yang salah aja, tapi bahwa energi kita sedang menyesuaikan diri dengan arus yang lebih besar. Dan inilah yang namanya fase kalibrasi, teman-teman. Yang terasa sakit itu adalah bagian dari diri kita yang masih menolak flow-nya itu sendiri. Di level ini, turning pain into wisdom artinya kita belajar mempercayai proses, teman-teman. Percaya bahwa sesuatu yang kelihatan berantakan itu sebenarnya lagi menata ulang kita dari dalam. Yang terakhir adalah level esensi. Di sini pada akhirnya kita mulai melihat sesuatu yang lebih halus dan lembut. Bahwa ternyata sebenarnya rasa sakit itu nggak pernah datang ke kita. Bahwa rasa sakit itu muncul dalam kita sebagai gerakan cinta yang ingin diingat kembali. Kalau kita bicara dari sisi non-duality ya, teman-teman, nggak ada yang namanya aku yang terluka. Nggak ada namanya aku yang tersakiti. Dan nggak ada juga yang namanya rasa sakit yang datang dari luar. Yang ada hanyalah kesadaran yang mengalami dirinya sendiri dalam bentuk kontraksi dan pelepasan. Jadi artinya teman-teman di level ini, pain itu bukan sesuatu yang perlu disembuhkan. Karena sejatinya ini hanyalah cinta yang mencari jalan pulang. Di level esensi ini, teman-teman, turning pain into wisdom bukan berarti mengubah luka jadi pelajaran atau kebijaksanaan, tapi melihat bahwa luka itu pun lahir dari cinta yang sama. Selanjutnya tentang throat chakra awakening ya, teman-teman. Ini sebenarnya sempat aku share di Instagramnya LTA, ada tulisanku yang judulnya Saat Bicara Terasa Berat. Tapi sepertinya ada yang perlu disampaikan juga di sini. Di laporan sesi Ten Portal dan juga Reiki Color Glow, memang isu throat chakra itu terasa cukup kuat. Tapi seingatku di 2 sesi itu, it was more about komunikasi dan ekspresi diri yang sifatnya keluar, yang outwards gitu ya, teman-teman. Nah, sedangkan di sesi New Moon ini lebih inwards sifatnya. Throat chakra itu berkaitan dengan komunikasi ekspresi diri dan kejujuran. Dan komunikasi di sini ini artinya menyampaikan atau berbicara dan juga mendengarkan. Inwards artinya ke diri kita sendiri, teman-teman. Dan selain inwards yang lumayan bunyi adalah bagian mendengarkan dan kejujuran. Bukan berarti yang lainnya nggak ada atau nggak perlu ya, teman-teman. Nggak gitu juga. Tapi lebih dominan ke kedua hal itu tadi. Dan mendengarkan ini adalah mendengarkan yang halus dan yang terdalam. Dan ini adalah salah satu kunci utama terkait mendengarkan mind, body, and soul itu tadi, teman-teman. Saat energi throat chakra bergerak ke dalam, ini sebenarnya bisa membantu kita untuk mendengarkan pikiran kita dengan sadar sehingga akhirnya kita nggak kegulung atau terjebak di pikiran-pikiran itu. Dan dari situ akhirnya kita bisa jadi ngebedain gitu ya, mana suara yang sifatnya protektif atau bahkan defensif, yang mana munculnya dari luka atau trauma, dan mana yang suara intuisi. Dan akhirnya kita bisa jadi shifting dari pikiran ini ganggu ke aku mendengarmu, tapi aku nggak lagi percaya sepenuhnya. Energi throat chakra yang aktif ke dalam diri, kita jadi mulai bisa mendengarkan tubuh, teman-teman. Mendengarkan tubuh sebagai ekspresi energi. Misalnya, rasa berat di dada, itu mungkin aja karena kita menahan sesuatu. Misalnya menahan suatu kebenaran atau perasaan tertentu. Atau misalnya, leher terasa kaku gitu ya. Ini bisa jadi karena ada sesuatu yang belum diungkapkan dan lain sebagainya. Di saat kita udah mulai bisa mendengarkan tubuh, teman-teman, si pikiran ini jadi mulai belajar percaya sama kebijaksanaan tubuh. Dan pada akhirnya saat pikiran dan tubuh mulai tenang,
akhirnya kita bisa mendengarkan suara jiwa, teman-teman. Nah, disinilah penyelarasan dengan semesta mulai terbentuk. Karena saat kita mendengarkan jiwa kita tuh lagi dengerin frekuensi semesta yang sama. Di lapisan terdalam, lapisan esensi, kita akhirnya sadar bahwa suara itu mulai menghilang. Dan yang ada hanyalah keheningan yang hidup, teman-teman. Nah, inilah esensi diri. Bukan tentang siapa yang berbicara dan mendengarkan. Karena di sini kita menyadari bahwa yang berbicara dan yang mendengarkan itu berasal dari sumber yang sama. Bisa dibilang teman-teman, fase inwards ini adalah fase kalibrasi sebelum akhirnya kita go outwards. Setelah kita bisa benar-benar mendengarkan diri dengan jujur, akhirnya komunikasi keluar diri jadi lebih mudah, lebih jelas dan juga lebih jujur. Ini bukan karena dulu takut dan sekarang jadi berani bicara. Tapi karena kata-kata yang disampaikan muncul dari keheningan yang udah paham maknanya. Berikut adalah kenapa setelah inwards lalu outwards-nya tuh jadi lebih mudah ya teman-teman. Pertama, saat pikiran, tubuh, dan jiwa didengar dan diakui, mereka itu jadinya nggak berlomba-lomba lagi untuk didengarkan dengan cara-cara yang loud teman-teman. Dari situ hasilnya kita jadi bisa bicara dengan tenang, nggak defensif, nggak agresif, dan lain-lain. Yang kedua, saat kita benar-benar tahu apa yang kita rasakan, inginkan, dan butuhkan, energi kata-kata kita ini jadi seimbang dan selaras, teman-teman. Nada suara kita, pilihan kata-katanya, dan timingnya pun itu bisa terasa sinkron. Sehingga akhirnya orang yang mendengarnya pun itu jadi lebih mudah menerima. Karena mereka bisa ngerasain kejujuran di baliknya. Yang ketiga, mendengarkan ke dalam akhirnya membuka ruang untuk mendengarkan orang lain dari hati, bukan dari pikiran yang sibuk merespons. Dan akhirnya komunikasi dua arah bisa jadi lebih baik dan juga lembut. Bisa jujur dan terbuka apa adanya dengan compassion. Dari semua itu, teman-teman, pada akhirnya suara kita itu bisa jadi getaran atau vibrasi cinta yang menyembuhkan, teman-teman. Baik untuk diri kita sendiri dan siapapun yang menerimanya. Jadi teman-teman, dari itu semua tadi, returning to the essence of intention artinya adalah pergeseran dari niat atau intensi yang datangnya dari ego ke intensi yang mengalir dari esensi cinta itu sendiri. Di sini artinya kita sadar bahwa intensi itu sendiri adalah gerak alami dari kesadaran yang sedang mengekspresikan dirinya. Dan di titik ini, teman-teman, intensi ini bukanlah sesuatu yang kita bentuk atau kita tetapkan lagi, tapi sesuatu yang kita izinkan untuk lahir dari atau melalui kita. Bukan lagi tentang menetapkan intensi, tapi menjadi ruang di mana niat itu lahir. Tentang ruang di mana intensi atau niat itu lahir, aku coba urai sedikit ya, teman-teman. Mungkin ada yang perlu. Kata ruang itu bisa diartikan sebagai frekuensi kesadaran di balik intensi kita, teman-teman. Niat yang lahir dari rasa takut, kurang, cemas, atau ingin membuktikan sesuatu, kan tentu aja beda ya vibrasinya dengan niat atau intensi yang lahir dari rasa tenang, cinta, dan keutuhan. Kalau kita meniatkan sesuatu dari rasa takut dan lain-lain, hasilnya akan penuh tekanan. Tapi kalau dari ketenangan dan cinta, niat itu akan jadi lembut, teman-teman. Jadi jernih dan juga mengalir. Sebelum lanjut ke bagian lainnya, aku mau balik dulu ke tentang relasi keuangan dan pekerjaan itu tadi ya, teman-teman. Ini kok balik lagi ke situ gitu. Tapi sedikit aja kayaknya. Relasi keuangan pekerjaan ini bisa dibilang punya akar yang sama, teman-teman. Yaitu rasa aman, kestabilan, dan juga eksistensi. Di surface levelnya memang bisa terlihat beda ya. Relasi berkaitan dengan keterikatan dan cinta. Keuangan ini tentang keberlimpahan dan rasa cukup. Dan pekerjaan ini tentang makna dan juga kontribusi. Dari sisi energi, ketiganya ini termasuk di root chakra, teman-teman. Yang mana berkaitan dengan rasa aman, rasa dimiliki atau belonging,
rasa cukup, dan juga koneksi dengan bumi. Ketiganya itu bisa muncul saat ini karena memang ada kaitannya dengan perluasan kesadaran, teman-teman. Seperti yang aku sampaikan di video tentang perluasan kesadaran Jala Indra dan Practitioners Awakening, perluasan kesadaran ini artinya pergeseran dari personal survival mode ke interconnection, ke keterhubungan atau kebersatuan. Jadi, sebelum kesadaran bisa meluas, teman-teman, kita tuh perlu ngerasa aman dulu untuk berkembang. Kalau masih ada lapisan takut kehilangan, baik misalnya uang, cinta, pekerjaan, status, dukungan, kestabilan, dan lain-lain, maka jiwa kita akan menahan diri secara halus dari perluasan kesadaran. Menahan ini bukan karena nggak siap, teman-teman. Tapi karena tubuh dan energi kita belum merasa aman untuk melepaskan kontrol. Kalau dari sisi psikologi, piramida Maslow itu juga menjelaskan hal yang sama dengan bahasa yang sedikit berbeda. Di mana sebelum seseorang bisa mencapai self-actualization, atau kalau dalam konteks spiritual ini adalah yang disebut expanded awareness, dia harus punya safety, belonging, dan juga stability. Nah, root chakra adalah fondasi dari itu semua, teman-teman. Saat fondasi ini belum seimbang, energi kesadarannya itu jadi sulit untuk naik dengan tenang, sebut aja gitu ya. Karena getarannya akan terus turun untuk mencari tanah atau ground yang kokoh. Jadi 3 hal itu, relasi, keuangan, pekerjaan, muncul karena ada bagian dari proses grounding kesadaran sebelum akhirnya bisa ekspansi, teman-teman. Nah, sedikit tentang root chakra. Ini adalah gudangnya berbagai macam memori, teman-teman, termasuk inner child wounds atau inner child issues, terkait past life, dan juga terkait keluarga dan leluhur. Pemberontakan jiwa di relasi keuangan dan pekerjaan itu bisa aja menyuarakan memori dari issues tersebut, teman-teman. Dan ini adalah bagian yang bisa disadari saat kita hening dan menyadari ruang di mana intensi kita lahir itu tadi, teman-teman. Jadi, segala ocehan panjangku itu tadi akhirnya membawa kita untuk memahami energi new moon kali ini. Kalau biasanya new moon ini kan tentang seringnya ya manifestasi gitu ya, atau directions gitu ya, tentang arah. Nah, kali ini adalah tentang awareness dan juga expansion, teman-teman. Di sini kita nggak menyusun atau menetapkan intensi, tapi mengizinkan intensi yang sejati untuk muncul dari keheningan. Kita nggak mengontrol, kita nggak menentukan arah, tapi kita mengamati bagaimana arah itu bergerak dari dalam. So again, this is not about setting intention, teman-teman, tapi justru mengosongkan diri, supaya intensi sejati bisa muncul dengan sendirinya. Pergeseran kesadaran atau perluasan kesadaran yang terasa cukup kuat di bulan ini, teman-teman, akhirnya membawa kita untuk memulai perluasan kesadaran tersebut di new moon kali ini. Jadi, ini bukan hanya di new moon ini aja, teman-teman, tapi untuk kedepannya juga. Untuk menjalani hidup dengan kesadaran penuh. Dari situ, teman-teman, kesadaran atau ruang hening inilah yang pada akhirnya menjadi penggerak kita dalam hal apapun. Kesadaran ruang hening atau keheningan ini, teman-teman, ini kan udah ada ya, udah selalu ada gitu, dan makanya kita tuh hanya perlu kembali, bukan perlu pergi atau menuju kemana-mana gitu. Dan dari situ, kita nggak perlu memaksakan niat atau manifestasi untuk bisa terjadi atau terwujud. Dan ini bukan artinya kita tuh jadi pasif, teman-teman, atau bukan artinya kita tuh nggak ngapa-ngapain. Ini artinya kita jadi tahu kapan kita perlu bergerak dan kapan perlu diam. Kita tetap bekerja tapi tanpa terburu-buru. Kita tetap berelasi tanpa kehilangan diri kita sendiri. Kita tetap menata langkah dengan hati yang tenang, bukan karena takut ketinggalan. Dan artinya, teman-teman, setiap tindakan, keputusan, dan ucapan kita adalah cermin dari kesadaran itu. Bukan lagi dari pikiran dan ego yang terluka. Itu semua bukan sesuatu yang ngawang ya, teman-teman. Bukan sesuatu yang jauh gitu atau sulit untuk dihidupi, dijalani gitu. Atau bahkan yang ngadi-ngadi. Enggak kok, enggak banget. Em,
Dalam keseharian ya, teman-teman, ini justru sebenarnya sangat sederhana loh. Dan kalau kita bisa menjalani hidup dengan seperti itu ya, itu bisa benar-benar life changing. Misalnya gini, saat ini kita tuh punya values tertentu gitu ya, yang kita kira itu benar-benar punya kita. Misalnya, aku harus selalu kuat, atau aku harus selalu berguna untuk orang lain. Nah, tapi ternyata dari ruang hening atau dari keheningan, kita tuh jadi tahu bahwa, oh ternyata nilai itu lahir karena pengalaman masa lalu yang mana jadinya aku jadi takut ditinggalin, aku merasa nggak cukup, dan lain-lain. Atau misalnya dalam relasi itu tadi, teman-teman. Dari keheningan kita akhirnya sadar bahwa, oh selama ini aku tuh bertahan bukan karena aku benar-benar bahagia ya. Ternyata aku bertahan karena aku takut mengecewakan orang lain. Saat kita sadar itu ya teman-teman, energi kita tuh berubah loh. Cuman menyadarinya aja ya, tanpa penilaian, tanpa judgement, tanpa apapun. Bener-bener cuman sadar aja, oh ini, oh itu, oh itu. Itu bener-bener mengubah energi kita. Itu makanya aku tuh sering bilang bahwa menyadarinya aja itu udah mulai memulihkan teman-teman. Ada beban yang seakan-akan tuh kayak hilang gitu. Dan itu adalah contoh tadi ya tentang kayak takut mengecewakan. Kalau kita izinkan diri kita untuk berada di keheningan gitu ya, nanti tuh akan bermunculan penyebabnya, teman-teman. Kita bisa jadi tahu root cause-nya itu apa. Atau contoh satu lagi, misalnya di pekerjaan. Kita akhirnya sadar bahwa dorongan untuk selalu produktif itu bukan karena panggilan jiwa, tapi karena ada rasa takut dianggap gagal. Dan dari ruang hening itu, teman-teman, kita nggak hanya bisa menyadari banyak hal, tapi kita juga jadi bisa ngerasain dorongan lembut gitu ya untuk menyelaraskan diri kita dari cinta, bukan dari rasa takut. Nah, ini seperti yang aku mention di video Jala Indra itu ya, teman-teman, tentang love or fear. Nah, aku mau share sesuatu yang tiba-tiba bunyi. Ini adalah tentang keheningan itu sendiri. Kata hening ini sering banget disalahartikan, teman-teman. Seakan-akan ini kondisi di mana benar-benar sunyi senyap gitu ya, sama sekali nggak ada bunyi apapun, nggak ada suara, nggak ada pikiran, dan atau emosi apapun. Hening ini sejatinya, teman-teman, adalah kondisi batin kita yang stabil, walaupun ada pikiran, emosi, dan lain-lain yang bermunculan. Kondisi batin di mana kita sadar bahwa, oh ada pikiran yang lewat, oh ada emosi ini muncul, dan lain sebagainya. Tapi di sini kita tidak menilai, kita juga tidak menolak apapun, tidak terseret, dan tidak tergulung oleh apapun yang bermunculan. Ini seperti yang aku share tadi teman-teman tentang langit, awan, dan hujan itu tadi ya. Dan ini memang untuk sebagian besar dari kita perlu dilatih secara rutin dan konsisten. Berlatih untuk hanya menyadari dan berjarak dengan itu semua. Berikutnya adalah tentang ruang hening dan jala indera ya teman-teman. Saat kita berada di keheningan, kita jadi bisa mulai melihat simpul-simpul itu dengan jelas. Karena kita nggak lagi melihatnya dari perspektif luka atau reaksi, tapi dari kesadaran yang tenang, lapang, dan luas. Dengan jelas atau kejelasan atau clarity itu ya teman-teman, itu tuh akan muncul dengan sendirinya tanpa kita perlu cari-cari teman-teman. Dan dari situ akhirnya kita pelan-pelan mulai bisa melembutkan simpul-simpul yang tadinya katakanlah kaku gitu atau tegang. Dan akhirnya lagi saat kita bisa bergerak dari intensi yang murni teman-teman, maka simpul itu pun akan memancarkan dan menggetarkan seluruh jaring. Dan semakin murni intensi kita teman-teman, maka semakin besar juga vibrasi diri yang mempengaruhi getaran di jala indera. Selanjutnya adalah tentang manifestasi. Di video Jala Indra, aku sempat mention bahwa manifestasi ini bisa jadi effortless dengan membersihkan diamond atau permata di Jala Indra supaya diamonds tersebut bisa memantulkan cahaya yang lebih jernih. Membersihkan diamonds atau permata itu artinya kita perlu bisa memahami bagaimana energi kita bekerja dalam proses penciptaan atau dalam proses manifestasi, teman-teman.
Kita perlu bisa belajar untuk melihat pola, keyakinan, atau pelajaran jiwa yang mungkin aja tanpa kita sadari itu menjadi lapisan debu di diamond jala indera itu, teman-teman. Manifestasi ini pada dasarnya adalah resonansi antara niat atau intensi kita dengan jalinan kesadaran semesta. Kalau ada sesuatu yang dirasa macet atau keblok atau stuck atau yang seperti itu gitu ya, teman-teman kayak kok susah ya manifestasi gitu. Nah itu artinya simpul kesadaran yang berkaitan dengan niat atau intensi itu belum sepenuhnya terresonansi jernih dengan keseluruhan jaringan di jala indera, teman-teman. Nah, kalau kita bicara simpul di jala indera, teman-teman, ini bukan tentang memperbaiki simpulnya ya. Ini tentang menyadari distorsi akan pola energi yang menghambat manifestasi. Kalau jala indera menggambarkan keterhubungan semua hal dalam kesadaran, maka manifestasi adalah momen di mana saat satu getaran niat beresonansi sempurna dengan keseluruhan jaring. Dan disitulah bisa dibilang manifestasi muncul secara alami. Mungkin terakhir banget teman-teman, ini tentang cakra. Tadi clearly yang kesebut 2 ya, root sama, throat chakra. Tapi kayaknya sih yang kerasa agak gede juga itu heart chakra. Ada juga solar plexus, tapi agak sayup-sayup. Sayup-sayup tapi penting kayaknya, perannya besar. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang bermunculan during this new moon gitu ya, berkaitan 4 cakra tersebut ya, mudah-mudahan nggak kaget ya teman-teman, emang kayaknya lagi ke sana gitu, especially heart chakra. Jadi kalau misalnya ada apa ya, mungkin ada luka-luka lama yang bermunculan, itu mungkin kayak perlu di-wrap up aja gitu, kayak perlu dituntasin aja nih ujungnya gitu. Mungkin ada residu-residu luka, residu-residu emosi, eee, kayaknya Kayaknya terkait relasi ya, luka relasi. Entah itu relasi dengan siapapun, bisa dengan orang tua, anak, pasangan, sahabat, anyone gitu. Teman-teman bisa perhatikan pola-pola yang bermunculan gitu ya belakangan ini, mungkin itu adalah, ya sainsnya gitu ya teman-teman untuk ngasih tahu, "Oh ini ujungnya nariknya kemana sih?" Gitu. Again kalau di sesi ini nanti sesi new moon kali ini, ya kita hanya hadir aja gitu ya, mengizinkan apapun berekspresi melalui diri kita gitu ya, apakah itu nanti akan memunculkan sumber lukanya atau residu apa yang masih mengendap dalam diri kita gitu ya dan lain-lain ya, aku harap kita semua bisa apa ya, ya hadir utuh penuh aja gitu teman-teman, nggak mengontrol apapun. Untuk sesi new moon-nya tanggal 21 Oktober sepertinya saat aku, mmm share ini, upload ini, jam 9 malam ya, teman-teman. Silakan chat aku untuk pendaftaran. Jadi itu teman-teman ocehan panjangku kali ini super duper panjang. Semoga berkenan, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman.